Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di edisi khusus sore hari bersama channel Anak Medan Bersuara. Sore ini teman-teman, saya masih tetap akan melanjutkan seperti apa yang dikatakan oleh saudara Rismond Sianipar. Teruskanlah bernyala api-api kebenaran. Kita gaungkan terus perihal tentang kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh kekuasaan dan kekuatan orang, ya, sehingga apa yang dilakukannya semua benar. Ternyata di balik kesuksesan dan di balik katakanlah sinetronnya, wow, di belakang itu ternyata banyak berkumpul semacam kebohongan yang dilakukan. Bahkan ini sudah mulai terangkat satu persatu. Apalagi perihal tentang ijazahnya Pak Jokowi, bahkan skripsinya yang katanya lulus dari UGM 1985. Baik teman-teman, seperti yang dikatakan oleh saudara Rismond, ayo kita lanjutkan terus perjuangan kita untuk bisa membongkar kedok pembohongan ini. Karena apabila apinya padam, maka ini lolos untuk kita ingat. Dan demi masa depan bangsa dan negara, dan demi untuk cucu-cucu kita kelak, biarlah kebohongan itu saat ini kita bongkar melalui apa yang bisa kita lakukan, baik konten kreator maupun perihal tentang puisi, musik yang bisa mengangkat kembali martabat bangsa Indonesia untuk bisa menyelesaikan perihal tentang ijazah palsu. Baik teman-teman, kali ini saya akan merilis satu konten di mana Refli Harun, pakar hukum tata negara, buka bicara dan angkat bicara. Sebentar, kita intro dulu. Sore ini teman-teman, saya akan mengangkat atau perihal tentang ijazah. Bukan lagi hanya ijazahnya Pak Jokowi, tapi ijazah anaknya juga, yaitu wakil presiden yang saat ini menjabat. Kenapa demikian teman-teman? Kita telusuri videonya satu persatu agar kita jangan gagal paham, dan mari kita amankan atau kita jaga kebenaran itu agar terus bernyala dan terus bernyala. Sebentar teman-teman, simak video yang saya angkat dari teman-teman saya juga, supaya para subscriber, para pencinta pegiat sosial, media sosial semakin bisa mendapat informasi yang terpercaya. Kita lanjut ya videonya, sebentar. Sore ini teman-teman, saya akan mengangkat atau perihal tentang ijazah. Bukan lagi hanya ijazahnya Pak Jokowi, tapi ijazah anaknya juga, yaitu wakil presiden yang saat ini menjabat. Kenapa demikian teman-teman? Kita telusuri videonya satu persatu agar kita jangan gagal paham, dan mari kita amankan atau kita jaga kebenaran itu agar terus bernyala dan terus bernyala. Sebentar teman-teman, simak video yang saya angkat dari teman-teman saya juga, supaya para subscriber, para pencinta pegiat sosial, media sosial semakin bisa mendapat informasi yang terpercaya. Kita lanjut ya videonya, sebentar. Ini hal yang menarik ya. Kalau kita lihat perkembangan soal ijazah palsu ini, saat ini ada 3 medan yang akan atau bisa dilalui oleh para pelakunya, termasuk dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo. Nah, masing-masing tentu berharap bahwa dari fenomena tersebut itu nanti akan bisa dibuktikan keaslian ijazah Joko Widodo. Apakah itu di forum perbuatan melawan hukumnya Pengadilan Negeri Surakarta dengan penggugat Dr. Taufik, apakah itu dari pengaduan dari TPUA Egy Sujana yang juga mulai berproses, diadukan tanggal 9 Desember dan kelihatannya baru mulai berproses pada tanggal 10 April kemarin, beda dengan, dan kemudian terakhir adalah pengaduan Presiden Joko Widodo ya pada tanggal 30 April 2025 yang lalu.
mana yang kemudian berproses dan akan menemukan pembuktian atau pembenarannya. Kita berharap bahwa kasus ini segera terang ya, tapi memang terang tidaknya bergantung kepada Presiden Joko Widodo sendiri. Apakah dia bersedia menunjukkan ijazahnya di hadapan atau di depan hakim atau di depan pengadilan atau atas perintah pengadilan. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah ya tetap penyesatan atau mungkin akan muncul korban-korban lain seperti Bambang Tri, kemudian Gus Nur dan lain sebagainya. Saudara sekalian, saya berusaha menghubungi Dr. Taufik untuk mendiskusikan ini. Not only because dia adalah applicant ya, pemohon, penggugat, tetapi juga karena dia adalah Dr. Taufik adalah seorang ahli pidana yang bisa kita ajak diskusi. Dari 3 fora ini, mana yang sebenarnya yang lebih harus didahulukan agar kemudian masalah ini cepat selesai dan tidak menyandra rakyat Indonesia. Kok menyandra rakyat Indonesia? Iya, rakyat Indonesia ini sekarang tersandra karena hak untuk mengetahuinya itu tidak di apa istilahnya ya, tidak dipenuhi. Nah, ini yang kemudian perlu kita apa istilahnya, perlu kita garis bawahi. Jadi ini adalah the right to know, seperti yang saya katakan berulang-ulang. Ini adalah hak untuk mengetahui apakah ada ijazah aslinya atau tidak. Saya setuju dan apa yang dikatakan oleh saudara Refli Harun, ya, ini masyarakat Indonesia ini tersandra oleh haknya, di mana kita patut dan wajib untuk melihat atau melihat asli, ya, melihat asli ijazahnya seorang pejabat publik termasuk pemimpin. Ya, karena itu sudah diatur di dalam undang-undang. Namun seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi, dia tidak akan menunjukkan kecuali pengadilan yang meminta. Padahal kemarin pada saat mediasi ya di PN Surakarta, toh juga pengacaranya tidak mau menunjukkan ijazah ataupun hal-hal yang diduga itu palsu. Namun teman-teman, ya tak habis di situ, terus bernyala. Kali ini videonya datang dari para pengacara tim pencari kebenaran, termasuk Roy Suryo, Dr. Tipa, dan siapa lagi kalau tidak Rismon Sianipar. Kita lihat apa yang dikatakan oleh pengacara yang handal ini, bahkan menyinggung ijazah Pak Wakil Presiden. Sebentar ya teman-teman, jangan di scroll, jangan di skip, supaya kita jangan gagal paham seperti teman-teman yang gagal paham. Yang kami temukan bahwa yang bersangkutan ternyata melanjutkan dari SMP-nya, melanjutkan SMA-nya bukan di Singapura tapi di Surakarta sendiri. Jadi beliau yang bersangkutan menempuh pendidikan SMA di SMA Santo Yosef Solo selama 2 tahun dan kemudian meneruskan atau pindah sekolah di SMK Kristen Solo juga. Dan disitulah kemudian terjadi missing link ya, missing data, karena sampai dengan hari ini kita tidak pernah tahu apakah dari kedua sekolah menengah atas itu yang bersangkutan mendapatkan ijazah. Karena ketika maju menjadi calon wali kota maupun maju menjadi calon wakil presiden, yang bersangkutan tidak menggunakan ijazah SMA dari manapun, tapi menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu mengambil kursus di Australia, yaitu di InSearch ya, InSearch UTS. Padahal InSearch UTS itu sama sekali bukan sekolah, sama sekali bukan lembaga yang bisa disetarakan dengan SMA. Oh, lagi-lagi terbongkar teman-teman apa yang dilakukan oleh para pengacara tim kebenaran. Tim pencari kebenaran ya. Nah, jadi mereka sudah telusuri ijazahnya Pak Wakil Presiden. Dia pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Bahkan setelah ditelusuri,
ijazah kita seperti yang dikatakan oleh para pengacara tadi ya, kami belum mendapatkan apakah ijazah tersebut dari sekolah yang pertama atau yang kedua. Nah, tetapi pada waktu dia mendaftar ke KPU sebagai wali kota dan presiden, wakil presiden ya, itu hanya sertifikat, bukan level sekolah. Aneh ya. Inilah yang perlu kita awasi sahabat-sahabatku. Apa kita mau seperti ini? Coba bayangkan teman-teman. Seorang pemimpin itu adalah panutan, baik cara berbicara maupun tingkah lakunya, bahkan intelektualnya. Kalau katakanlah wali kota, oke, masih bisa. Tapi wakil presiden, waduh, kemana suara 58, sekian persen kemarin ya? Apa sudah malu atau gimana tidak mau berbicara untuk mempertahankan wakil presidennya? Seperti yang dikatakan oleh ratusan para purnawirawan jenderal sudah berkumpul dan mengultimatum ada 8 poin. Salah satunya poin yang ke-8, mencopot wakil presiden dengan berbagai alasan yang tepat, penyalahgunaan hasil konstitusi, belum lagi tentang perihal ijazah yang digunakan. Sampai kapan ini selesai teman-teman? Jawabannya ada pada diri kita sendiri, dan beranilah kita mengungkapkan kebenaran itu seperti yang dikatakan oleh saudara Rismon. Jangan kita diam, lawan. Kali ini kita rindu suara Rismon berkomentar. Tunggu videonya sebentar teman-teman. Kita angkat terus ini, jangan sampai kita lengah satu hari pun, karena kalau lengah maka isu ini akan tenggelam. Kalau tenggelam maka Jokowi yang menang ya, ketawa ya. Oke, Aksa Bilal Nasution, Horas ya. Kita nggak boleh lengah satu hari pun, harus banyak yang upload terus. Walaupun itu apa ya, sepele ya tetap kita upload. Jangan sampai nanti Bareskrim menganggap rakyat sudah bosan itu. Ya, udahlah, diamkan aja, sudah bosan itu dia, mereka nggak bakal itu diikuti lagi ya. Gitu. Dila Arinta, Hongkong menyimak bang. Oh, udah nyampe ke Hongkong ya. Deke Jahir, Horas Layak Porsea hadir ya, tetangga ini ya, tetangganya Beligi Porsea itu. Sri Nugroho Mataram hadir. Wah, Mataram ya, Mataram itu belasan tahun saya di sana ya, 20 tahun mungkin ya. Hafal itu apanya, jalan-jalannya semua. Dewa Siantar hadir. Menurut kalian bagaimana ini? Berani nggak Bareskrim ini memanggil Jokowi, memeriksa Jokowi, punya nyali nggak mereka? Ya, sepanjang Listio Sigit Prabowo ini masih di situ, ya agak susah memang bergerak kasus ini. Ya, nggak mungkin ya Kapolri yang diangkat itu berani untuk memanggilnya ya, sangat tipis kemungkinannya itu. Ya, aku ya bak negara nanti susah kali negara ini dibuat oleh Joko Widodo ini. Kayak nggak bakal negara ini hancur pokoknya semua. Solehudin, Horas bang, saya pendukung orang-orang yang membela kebenaran, bukan orang-orang yang dibutakan oleh fanatik, gaskan bang. Iya, ya. Ngapain kita fanatisme pada seorang manusia? Ya, untuk apa gitu?
Ya kita harapkan ya Joko Widodo sampai saat ini kan nggak berani itu menunjukkan ijazahnya ya, cuma pengakuan-pengakuan, ditunjukkan kepada wartawan, nggak boleh difoto, ditunjukkan kepada penyidik, katanya di mana itu Polda Metro Jaya, itu kan pengakuan-pengakuan gitu ya. Ternyata di videonya itu di laporan kehilangan katanya ya, aduh parah. Apa membuat laporan kehilangan sehingga nanti UGM membuat surat keterangan hilang gitu ya, ijazah itu biar di apa lagi, di dicetak lagi. Parah ya, mentalitas. Sitiolo si Manungkalit, Pariban, ahado maksudna pelayanan kehilangan, nah viral. Saya pun bingung dulu ya. Jokowi melapornya ke kehilangan, layanan kehilangan, bingung saya. Aduh, parah kali ya. Pengakuannya Yakub Hasibuan, apa namanya, sudah ditunjukkan semua sampai skripsinya. Katanya ada lembar pengesahan dosen pengujinya, kata Yakub Hasibuan. Tapi menunjukkan nggak berani. Parah ya. Rakyat kan berhak menuntut. Rakyat loh. Dia itu digaji rakyat sampai saat ini. Ya. Masih membawa nama privasi lah. Masih bawa keluarga lah. Ya, kalau nggak ada ya udah bilang aja Joko Widodo. Ya. Tetapnya bisa aja nanti seperti katanya Mahfud MD. Walaupun nanti terbukti palsu, Joko Widodo tetap nggak bisa dicabut dari apa itu Presiden ke-7 Indonesia. Nggak tahu maksudnya kenapa nggak bisa ya. Langsung dihapus semua kebijakannya, kabinetnya nggak pernah ada. Ya harusnya begitu dong. Palsu kok. Gitu. Ya nggak tahu. Kalau menurut kalian bagaimana? Tetap dia presiden ke-7 walaupun ketahuan palsu. Gilanggal di bawah kepemimpinan Jokowi 10 tahun hampir 90% BUMN karya bangkrut. Korban vendor-vendor tidak dibayar banyak sekali. Kami korban dari PT Amarta Karya. Sudah 3 tahun tidak dibayar. Rusak semua tuh kan. 90% BUMN karya bangkrut, kebanyakan hutang ya. Pasti itu ya, seorang penipu ya menggunakan ijazah palsu, pasti dia maling juga gitu. Pasti itu. Yang palsu-palsu ini pasti itu ya. Vendornya kami korban dari PT Amarta Karya sudah 3 tahun tidak dibayar. Parah ya. Makanya kalau kita berhenti nih mengejar orang ini di kasus ijazah palsu, maka kejahatan-kejahatan Jokowi yang lainnya tidak akan pernah terbongkar. Tidak akan pernah. Ya. Jadi kita harus memulainya dari sini sebenarnya. Jokowi ini supaya Gibran ini juga bisa produk cacat hukum kalau menurut saya itu. Ya. Hukum diotak-atik supaya anaknya bisa. Didukung oleh apa juga ya orang-orang, aduh parah ya. Santa Widi Wijaya, Bang, pernah lihat postingan di YouTube sebuah akun mengupload kalau Pak Jokowi ke Kapolda Metro Jaya kebagian kehilangan. Iya, saya tonton itu, saya bingung. Berarti mengaku hilang, berarti cari amannya mungkin ya. Akhirnya melapor hilang gitu. Teknik-teknik kotor.
Harusnya baris krim itu udah menyita semua itu ijazah SD sampai kuliahnya Joko Widodo. Baris krim itu laporan dari tim TPUA Desember 2024 harusnya kan sita semua itu, baik yang ada di UGM ya, berkas-berkas akademiknya kalau ada, terus yang ada di tangan Jokowi sita gitu loh, equality before the law ya. Jangan digaji rakyat tapi pelayanan malah untuk Jokowi ya. Memang kalau Jokowi nggak ada, Indonesia ini langsung bobrok rupanya, mati. Justru ada Jokowi malah bobrok ya. Lihat anaknya itu, mantunya itu, parah kan. Kayak negara ini kayak keset kakinya ditaruh. Diana Fabil, Jokowi kemarin kehilangan ngelaporin apa bang? Kelihatannya ngelaporin jasanya hilang deh bang. Nanti diberitakan kehilangan tahun nggak tahu apa. Tapi katanya ngelapor, ya melaporkan saya, ya Pak Rosuryo, Bu Tifa, terus siapa lagi? Pak Egy Sujana dan Bu Kurnia, ada 5 orang. Tapi di bagian kehilangan, wah apa namanya, pengacaranya gagah pula itu ya, membawa ijazah katanya. Percaya nggak percaya lah, ya percaya nggak percaya. Nggak ada otaknya pengacara itu, otaknya sedikit pun ya, otak yang tidak duit. Kalau memang benar ijazahnya UGM-nya, ijazah UGM-nya Jokowi, apa sih susahnya untuk menunjukkan? Muhammad Galbi, katanya si Yakub skripsi Jokowi itu katanya cuma salinan, gimana tuh? Nah, tanda tangan basah loh yang kita apa kan, lembar pengesahan skripsi, cuma salinan, dan dia mengatakan ada lembar pengesahan dosen penguji. Di mana itu? Yang ada di tangan UGM aja nggak ada. Harusnya kan yang paling lengkap adalah yang ada di tangan UGM. Ya, untuk di perpustakaan tuh harus lengkap. Yang ada dosen pengujinya yang lengkap. Kalau koleksi pribadinya sih oke saja kan gitu. Tapi kalau yang dipegang UGM ya harus lengkap gitu kan. Tapi kan nggak ada. Itu dijawab oleh Wakil Rektor UGM ya. Wening itu, Profesor Wening itu. Itu sudah confirm itu dari mana? Ya, direproduksi lagi gitu. Itu pasti ketahuan itu. Kalau di apa ya namanya, diuji forensik itu. Makanya ngaku saja lah Joko Widodo, sudah nggak ada lagi ruang bagi Anda untuk jangan sok masih presiden Anda itu, gitu loh. Udah nggak presiden Anda, ya. Udah selesai. Waduh, sudah banyak ya buzzernya. Selamat datang. Buzzer-buzzer baru aja 10 menit saya tayang, 12 menit. Sudah masuk deh. Erlinda Story, false and true atau fake and authentic. Ini hasil uji saintifik ilmiah, tapi mungkin bukan secara hukum. Bagaimana bang? Ya kan ada ilmu itu ya, forensik itu. Ya, forensik itu kan bukan miliknya polisi. Itu kan apa ya? Sebuah bidang ilmu pengetahuan ya, untuk menguji. Misalnya fake document analysis, fake image, fake video, memang cuma polisi yang bisa melakukannya, ya kan gitu. Keluarannya kan outputnya autentik atau fake kan gitu. Persentasenya berapa? Tetapi kalau sudah kita temukan ya Times New Roman di sebuah dokumen yang saat itu tidak ada teknologinya, gitu ya, ya itu udah pastilah itu 11.000 triliun palsu itu
Ditambah lagi nanti ya uji kertas, usia kertas dan jenis tinta itu gampang sih sebenarnya Bareskrim menindaklanjuti. Tinggal sita aja semua ijazahnya Joko Widodo dan semua berkas yang ada di UGM. Benar apa yang dikatakan oleh saudara Rismond Sianipar. Ketika dikala Pak Prabowo melaporkan ke Bareskrim ya, diarahkan ke Polda Metro Jaya. Di situ kenapa tidak ijazah atau yang lainnya itu ditahan ya sebagai barang bukti bahwasanya Pak Jokowi itu melaporkan orang-orang yang mengatakan atau mencemarkan nama baiknya sesuai dengan pasal 160 KUHP. Dan seharusnya Polri ketika dikala Pak Presiden memberikan laporan, kenapa harus dikembalikan? Di situ kan sudah bisa dilakukan penelitian terhadap kertas ataupun hal-hal yang berhubungan dengan yang diberitahukan oleh saudara Rismond. Aneh bin ajaib. Jadi bagaimana pendapat teman-teman? Sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh saudara Rismond. Ya, yang pertama, kita tetap memberikan konten ataupun mengupload video perihal tentang kebenaran atau menghancurkan kebohongan yang selama ini tersusun rapi, khususnya perihal tentang ijazah. Sekarang bukan main-main, bukan hanya ijazah Pak Jokowi, namun ijazahnya Wakil Presiden juga. Tanda tanya. Bagaimana menurutmu teman-teman? Mari berkomentar, share, like, subscribe agar konten ini semakin menyala dan teruslah menggaungkan kebenaran. Salam Indonesia Jaya. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.